Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, para kiai, para ulama yang ada di Jember, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini insyaallah kita sudah hampir mendekati masuk di Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebelum itu mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada 205 warga Palestina dan 17 petugas polisi terluka. Ada ribuan warga Palestina yang menghadapi ratusan polisi Israel yang dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara, baik itu di Yerusalem maupun di tepi barat Palestina. Kita bacakan Fatihah dan kita baca kunut nazilah. Kita doakan saudara-saudara kita semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan itu. Lanatus sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada sisi yang lain, kita selalu keadaan itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hidup di Indonesia, bisa sholat kapan saja, bisa beribadah, bisa khusyuk, bisa tidak ada ketakutan dan kekhawatiran seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita baru bersyukur kalau sudah melihat kondisi yang tidak enak kepada orang lain, atau kita mengalami kondisi tidak enak pada diri kita. Ya. Hidup di dalam bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang permusuhan dengan orang-orang Yahudi di Palestina itu tentu tidak enak, ya. Jadi masjid di Al-Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina itu juga menjadi masjidnya banyak, tempat ibadahnya banyak orang. Di situ ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, dan juga ada orang Islam. Dulu sebelum Islam masuk ya orang Kristen Nasrani, sampai Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan dan membuat perjanjian dengan para pemuka agama Kristen di sana. Ya. Pada waktu itu beliaulah yang memulai
masuk pertama kali di Palestina, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dengan damai. Nah, itu pada saat itu. Dan kita juga ingat Baitul Maqdis itu pernah menjadi kiblatnya umat Islam kurang lebih 6 bulan sebelum dibawa kembali ke Mekah, kiblat Mekah, Masjidil Haram di Mekah. Ini pada waktu Rasulullah SAW pada saat itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah masuk ke tanggal berapa ini? Lupa tanggalnya. 28. Ini sudah hampir hari raya ini. Hari raya di tengah pandemi lebih sulit lagi daripada yang tahun kemarin, karena setiap kota akan ditutup supaya penyebaran COVID tidak kemana-mana. Di Jember ini juga sudah dilihat kondisinya oranye. Oranye itu sama dengan merah. Sebaiknya dilakukan di rumah, kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau surat dari Menteri Agama itu yang boleh kondisi di daerah yang kuning dan hijau, zona kuning dan hijau. Tapi ya mungkin seperti di Masjid Al-Baitul Amin dan masjid yang lain ada, hanya perlu protokol kesehatan yang lebih kuat lagi, karena di Banyuwangi sudah ada juga antisipasi ya, kita bukan antisipasi, ada klaster sholat tarawih 38 orang kena corona dan 6 orang yang meninggal dunia. Itu berita di www.CNN Indonesia, berita di CNN Indonesia. Jadi tetap artinya Bapak Ibu sekalian, artinya kita tidak boleh menyepelekan COVID. Karena apa? Karena kalau COVID yang kemarin insya Allah sudah ada solusinya, baik itu lewat vaksinasi atau yang lain. Tapi ada varian baru, ada jenis baru COVID yang itu membuat beberapa daerah itu yang asalnya kuning, hijau itu menjadi berubah orange atau merah. Ya, ini keadaan terakhir begitu, dan meminta masyarakat untuk memperhatikan instruksi dari pemerintah. Instruksi dari pemerintah, nggak boleh mudik. Kayak kita yang di YIN Jember itu udah nggak boleh mudik, masuknya sampai hari Selasa, nanti hari Senin sudah masuk lagi. Ya nggak apa-apa, wong memang kondisinya demikian, daripada membawa madorot. Ya. Ini bukan ke agama dan seterusnya, tapi ini usaha untuk mencegah dampak yang lebih besar lagi. Karena kondisinya kemarin sudah enak, udah bagus. Ada kasus India, dan kasus yang di India itu ternyata juga beberapa terjadi di Indonesia, jenisnya itu loh. Kenapa kok demikian? Saya tanya ke beberapa teman yang dokter, betul apa tidak gitu.
karena khawatir informasi di medsos itu nggak benar. Memang ternyata memang di Jawa Timur itu ada varian yang seperti di India, kan tiba-tiba banyak yang meninggal. Ada yang demikian. Bukan kita takut, tetapi seperti yang biasanya ya kita hati-hati. Semuanya tetap pakai protokol kesehatan, diindahkan, jangan sombong gitu ya. Nggak ada COVID itu bohong-bohongan, itu jangan dengarkan itu. Ya kalau misalnya terpaksa ya sudah lakukan sendiri, diam gitu misalnya. Tetapi kalau memang ada kebutuhan tadi itu, tapi kalau enggak ya lebih baik bertahan di rumah. Saya kadang-kala bertanya, pertanyaannya begini, saya tanya ke beberapa orang, ini kira-kira maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa gitu? Ya nanti jenengan jawab sendiri ya. Ini kira-kira kok dibuat begini selama 2 tahun jalan ya, maksudnya itu apa gitu kira-kira? Allah mau membuat apa pada dunia ya pada kita gitu. Kira-kira begitu. Kok nggak boleh mudik? Biasanya riwariwik mana kemana. Tahun ini kok nggak ada yang mudik gitu. Tahun kemarin juga nggak ada mudik, masih rame gitu. Ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Direnungkan bersama oleh kita. Allah menciptakan ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Nanti belakang nanti ketemu jawabannya. Oh, tiba ini. Di belakang itu ketemu hikmahnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi 2 tahun ini kita memasuki Ramadan dalam keadaan pandemi. Hanya satunya yang kemarin kita masih sangat takut ya. Ketakutannya berlebihan, masih awal. Lah yang ini sudah mulai ada vaksinasi, sudah kenal dengan COVID, sudah macam-macam, meskipun ada jenis varian yang baru. Dan saya melihat di semua masjid, hampir semua masjid ada yang protokol kesehatan ketat, ada yang standar, ada yang sedengan, ada yang tidak mengindahkan juga ada. Dan kita juga lihat di banyak tempat itu, tapi yang bagus mengindahkan protokol kesehatan dari pemerintah. Pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ini kita di kondisi itu. Apakah sama pahalanya dengan puasa 3 tahun 4 tahun yang lalu? Beda juga ya. Karena puasa yang dalam keadaan lebih berat kondisinya juga akan diberi pahala yang lebih besar. Kan lebih berat ini, lebih berat. Kondisi susah untuk kondisi pandemi itu nggak bisa kerja. Ini saudara-saudara kita yang kerja di sopir bis, lin dan sebagainya, gara-gara ini dipotong itu kan nggak bisa kerja. Bis itu praktis berapa hari nggak dapat nafkah ya dari penghasilan itu. Ada beberapa yang keadaannya kan seperti itu. Ini tentu lebih berat daripada keadaan normal hari raya bisa naik, biasanya bisnya tarifnya naik 30%, dapat uang banyak, tiba-tiba nggak dapat, kan tambah kita ikut merasakan saudara-saudara kita yang keadaannya seperti itu. Ini kondisinya berat. Jadi sebagai seorang muslim, kewajiban kita itu kewajiban melakukan ketaatan dalam kondisi pandemi, ya tetap kita taat semampu kita. Semampu kita, mampunya gimana? Kondisi kayak gini ya semampunya kita. Kita lakukan semampu kita. Ya, ini yang penting. Syukur-syukur bisa naik lebih
tinggi lagi. Kayak tadi, kira-kira maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Membuat puasa Ramadan untuk kita setiap tahun. Ya. Itu ya, kayak kira-kira apa maksudnya Allah? Kira-kira maksudnya Allah apa? Menurunkan Al-Qur'an. Ada ya, kalau ulama sufi supaya hati manusia yang jelek itu hilang, ada Al-Qur'an. Kalau yang ini, kenapa puasa? Ini training tiap tahun. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian hanya bertahan pada standar minimal, tidak makan, tidak minum, dan tidak senggama, ya dapatnya itu saja. Sehingga hadis ini selalu relevan setiap tahun. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila doma. Rawahu An-Nasai. Ya. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dahaga. Ilal ju'a wal atos, dan yang lain kecuali lapar dan dahaga. Ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena ada kecenderungan manusia itu justru pada waktu Ramadan naik 2, 3, 4 kali lipat belanjanya ini disuruh puasa kok malah belanjanya tambah naik. Ya ini kalau nggak ada pandemi mal-mal tambah rame nih, apalagi 10 hari terakhir. Yang rame nggak hanya masjid ini, tapi mal-mal ya, Roxy, Lipo, tambah rame. 10 hari terakhir. Nanti terminal juga rame 10 hari terakhir, tapi ini sepi karena pandemi. Ini diulang-ulang, diingatkan, manusia diingatkan. Biasanya kamu loh nanti suka makan, suka minum, konsumsi. Banyak sekali. Lu maksudnya Rasulullah apa ngomong gitu? Iya banyak sekali. Kamu pengen bagian yang banyak sekali atau bagian yang sedikit sekali? Yang banyak sekali ya orang hanya puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak senggama. Standar minimal. Tuh, saya minimal. Bapak Ibu sekalian sudah sering di masjid, sudah setiap minggu, setiap hari dapat materi ilmu banyak, kan pasti ingin naik. Saya ingin nggak hanya itu, tidak hanya sekedar makan, tidak minum, tidak senggama. Laisa syamu minat ta'ami wasyarabi, innamas syamu minal lahwi warofathi. Puasa itu bukanlah hanya sekedar tidak makan, puasa dari makan dan minum. Hanya saja puasa dari lagwi, ngomong-ngomong yang nggak perlu, yang sia-sia, warofasi dan rofas, ngomong-ngomong yang jelek, lagwi, kan lebih berat itu. Qala ba'du salafi ahwanus syiyami ini. Ya, sudah dicatat mulai dulu. Paling mudahnya puasa itu adalah tarkut ta'ami wasyarabi, meninggalkan makan dan minum itu mudah. Apalagi mudahnya Bapak Ibu sekalian, panjenengan ada temennya se-Indonesia puasa semua, enggak kerasa. Kalau di Amerika jenengan puasa sendiri kerasa berat. Tapi kalau di sini kan tidak makan, tidak minum itu mudah. Apalagi satu hari dipakai untuk tidur. Selama saya tidurnya itu ibadah. Sehingga saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu apa? Yang jual kasur itu promosi. Mumpung puasa promo kasur biar ibadahnya tambah nikmat. Dijual kasur untuk tidur waktu puasa, karena tidurnya orang puasa itu ibadah. Dia promosi kasur.
tempat tidur. Kalau tidak makan tidak minum itu mudah. Wa qala idza sumta falyasum sam'aka wa basharaka wa lisanaka anil kadhibi wal maharimi wada adzal jari ini. Dan sebagian salaf itu mengatakan kalau kamu berpuasa maka hendaknya falyasum sam'uka wa basharuka wa lisanuka, maka hendaknya telinga kamu, mata kamu, lisanmu itu berpuasa. Dari apa? Dari ngomong bohong, wal maharimi, dan hal-hal yang diharamkan. Di lisannya, telinganya, mulutnya, matanya itu puasa kemarin. Ya berkali-kali ini. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya udhunun wa'iyah, telinga yang menerima info-info kebaikan. Udhunun wa'iyah, dia hanya mendengarkan sesuatu yang baik saja, ceramah, Al-Quran, dzikir. Omongan yang buruk jangan masuk telinga kita. Ini virus tuh. Ini bagian dari puasa telinga. Omongan yang tidak perlu jangan masuk ke telinga kita. Karena hidup itu harus bermanfaat itu, ya. Tidak bohong, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan tadi. Kan lebih berat ini Bapak Ibu sekalian. Telinganya, matanya, lisannya. Terus ditambahi wada adal jari, dan tinggalkan kamu adal jari kepada menyakiti tetangga. Tetangga yang dekat itu jangan kau sakiti, baik disakiti melalui lisan kita atau perilaku kita. Paling dekat kan tetangga. Jadi kalau tahu kita yang paling dekat besok ya keluarga dan tetangga. Besok kalau kita mati ya keluarga dan tetangga itu. Sekalipun jadi presiden, mau jadi apa, paling hebat dunia, besok kembalinya kepada keluarga dan juga kepada tetangga. Jangan sakiti itu. Ini yang apa namanya yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu tiap puasa itu hadis ini keluar, ruba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'a wal atas, innama laisa syamu minat ta'ami wasyarabi, innama syamu minal lagwi warofafi. Membatalkan puasa enggak? Kalau di dalam fikih-fikih kita enggak batal. Ya. Ada berbuat, ada orang puasa tapi dia ghibah, batalkan puasa enggak? Enggak. Menurut fikih-fikih kita enggak membatalkan, tetapi mengurangi pahala puasa bagi puasa yang kelasnya tadi awam ya. Kalau bagi orang yang sudah levelnya sufi tadi, dia pilih jalan yang lebih berat, betul-betul membatalkan. Aku puasa tapi kok barusan gibah kepada tetangga saya, ngomong yang jelek, kira-kira kalau dia dengar dia itu marah, berarti puasa saya batal. Itu diambil oleh orang-orang yang ahli tasawuf tadi, itu betul-betul ngambil itu, betul-betul batal puasanya, meskipun tetap ya nggak makan 1 hari tetap ya, tetapi secara itu udah batal. Wah, saya kok ngomong marah-marah kepada orang,
emosi saya, puasa saya berarti batal. Ini yang kelasnya lebih tinggi tadi, bukan kelas yang tadi awam ya, tidak makan tidak minum, ini yang lebih tinggi. Kok puasa lihat matanya lihat perempuan yang bening-bening, alhamdulillah rezeki ini. Misal, kok bening-bening dilihat di TV apa di langsung, apalagi sekarang lewat HP, share puasa di share gitu. Ya itu juga dihindari, ya nggak perlu. Makanya Bapak sekalian, kenapa hadis Nabi lihat kita kok suruh cepet tidur malam hari, habis isya dianjurkan untuk tidur, nggak melakukan apa-apa, sholat ya langsung tidur, agar supaya akhir dari perbuatan harian kita itu diakhiri dengan ibadah. Awalnya ibadah, akhirnya ibadah. Ojo jagongan terus sampai malam gitu. Kira-kira, tapi ya mungkin itu bagi masyarakat sekarang berat ya. Artinya ya ada, ya kalau nggak bisa ya dipakai setelah isya, dipakai tadarus, dipakai yang manfaat itu. Jangan sampai dipakai yang nggak perlu, ngomong-ngomong nggak ngomong ilmu, tidak tadarus, jagongan nggak perlu sampai jam 10, 11. Nah, ya. Ini untuk yang sudah seperti ini, saya ngomongnya tidak ke umum karena Bapak sekalian kan udah di sini. Kalau umum nanti harus pelan-pelan. Kalau yang di sini kan sudah terbiasa. Kenapa hadis Nabi kok setelah isya kita dianjurkan untuk segera tidur gitu? Kenapa? Karena biar tadi ditutup dengan ibadah. Nggak banyak, nggak ada jagongan, nggak gini gitu, enggak. Itu Bapak sekalian. Ya, jadi khamsu khisalin yuftirna as-shaima wa yungkidna al-wudu'a al-katibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminu al-kadibatu. Ini rawahu al-Adra'i wa Dailami an Anasin. 5 hal yang membatalkan orang puasa itu ya, dan merusak wudu. Nih, yang pertama berbohong, kedua ghibah, ngerasani, yang ketiga an-namimah, mengadu domba, yang keempat melihat dengan syahwat, yang kelima sumpah yang bohong, sumpah palsu. Ini merusak, membatalkan puasa tadi. Membatalkan artinya kalau menurut orang awam nggak ada pahalanya puasa kita. Kalau orang sufi yang levelnya khawas ya, bukan khawasul khawas, itu betul-betul membatalkan. Mereka harus mengulang lagi, hati-hati dengan puasanya. Ini yang level. Jadi, dan juga membatalkan wudu. Ternyata bohong itu membatalkan wudu. Wudunya jadi, tapi ini levelnya level yang sufi tadi itu. Jadi kalau kita mau naik kelas dikit, wah iki aku marine saya habis gibah orang lain ya, berarti batal ya wudu saya. Saya habis adu domba si A dengan si B, berarti batal wudu saya. Bukan hanya puasa saja, juga wudunya ini yang batal. Nah, dengan begitu naik lagi, kita hati-hati juga ya, habis wudu kemudian yang enggak bohong, yang enggak ghibah, enggak namimah, adu domba, tidak melihat dengan syahwat, dan tidak melakukan sumpah palsu. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi mengisi, membuat puasa kita itu lebih, kalau bahasa sekarang cetar ya, lebih gereng, lebih mantep lagi dengan menaikkan standar kita. Dinaikkan, ini kok membatalkan wudu, iya bagi levelnya yang atas ini loh. Bagi level yang awam ya membatalkan wudu ya kentut, bersentuhan laki perempuan. Kalau ini levelnya berbohong, kemudian ghibah ya, kemudian adu domba, itu membatalkan bukan hanya puasanya yang batal, tapi juga
wudunya batal. Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau wudhu kita batal gara-gara bohong. Wah, saya bohong nih, saya wudhu lagi lah. Pertama jadi baik orang sekali. Ini baik sekali orang, nggak mungkin. Terus dia sholat kan pasti dalam kondisi betul-betul suci lahir batin, nggak bohong dia, nggak gibah lagi. Ini tambah luar biasa. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua, termasuk saya sama panjenengan semua. Bisa jadi panjenengan lebih dekat kepada Allah daripada saya. Kita berdoa moga-moga ketemu di Ramadan 2022. Wallahu a'lam bishawab, apakah bertemu puasa yang ada pandeminya atau tidak. Ya, kita berdoa moga-moga apapun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima apapun dari Allah dan kita cari solusinya. Kita tidak boleh mengeluh atas apapun yang terjadi. Kita tetap berusaha melakukan ketaatan semampu kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Terima kasih. Alhamdulillah juga kitab Irsyadul Ibad di bab puasa ini juga sudah selesai. Selain saya juga baca kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi. Alhamdulillah saya kaitkan ini sudah selesai sehingga setelah Syawal kita bisa ngaji di bab bukan puasa. Saya juga tidak tahu kenapa kok bab puasa pas dibaca di bulan puasa. Ini kan juga wallahu a'lam bishawab. Pokoknya saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.